Sore, salam olahraga. Selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas seputaran prediksi sepak bola. Untuk teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa tekan loncengnya ya, agar teman-teman selalu mendapat notifikasi seputaran prediksi. Tanpa teman-teman semua, channel saya ini tidak berarti apa-apa. Tetap semangat untuk prediksi bola malam ini. Jika kita sehati, ayo kita gas untuk malam ini. Oke teman-teman pencinta sepak bola dan pencinta mix parlay di atau single bet ya, dimanapun kalian berada, berjumpa kembali di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 26 sampai dengan 27 Juni ya. Oke, dan sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan kita, kita review dulu sedikit ya prediksi kita yang kemarin. Untuk Defensa Justicia ya berhadapan dengan Vélez Sarsfield di laga ini kita gagal ya, karena kemarin kita mengambil Defensa di handicap min 2,5 bola. Sedangkan untuk Talleres Cordoba berhadapan dengan Central Cordoba ya, di laga ini juga kita gagal karena kemarin kita mengambil Talleres Cordoba di handicap 0-0 ya, atau bermain leg-legan ya. Oke, dan untuk Colón Santa Fe ya berhadapan dengan Huracan di laga ini kita masuk ya, karena kemarin kita mengambil Huracan di handicap min 1/4 bola. Sedangkan untuk Estudiantes Elche berhadapan dengan Newell's Old Boys ya, di laga ini kita masuk ya, karena kita memilih bermain under di 2,5 bola ya. Oke, dan untuk River Plate berhadapan dengan Lanús di laga ini kita draw ya, karena kemarin kita mengambil River Plate ya di handicap min 1 bola. Oke teman-teman, untuk prediksi kemarin tidak terlalu bagus ya, kita hanya masuk di 2 laga, di 2 laganya kita gagal dan di 1 laganya kita draw. Oke, dan untuk lebih jelasnya silahkan dicek di play score kalian masing-masing ya. Oke teman-teman, tetap semangat ya, semoga prediksi kita malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk ke prediksi kita untuk malam ini. Seperti biasa saya akan membahas 5 laga yaitu dari Brasil Serie A ya. Oke, dan kita langsung saja untuk laga yang pertama, di mana APAI akan berhadapan dengan Palmeiras ya. Dan di sini saya lihat untuk peluangnya memang terlihat lebih ke tim tamu yaitu Palmeiras ya. Dari APAI sendiri saya melihat di sini ada 3 pemain yang akan absen, sedangkan dari Palmeiras ada 2 pemain juga yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, dan untuk 5 pertandingan terakhir dari APAI mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus yaitu dengan 2 kali menang, 1 kali seri dan hanya mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Palmeiras juga terbilang sangat bagus yaitu dengan 4 kali menang dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya. Oke, dan untuk 5 pertemuan head to head antara APAI dengan Palmeiras, di mana APAI 1 kali menang sementara Palmeiras 4 kali menang ya. Oke, dan untuk posisi peringkatnya saat ini teman-teman, Palmeiras masih menduduki peringkat pertama dengan 28 poin, sedangkan APAI ada di peringkat ke-12 ya dengan 17 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan saya untuk kedua tim antara APAI dengan Palmeiras. Kalau lihat untuk 5 performa kedua tim memang terlihat cukup bagus ya. Dan menurut analisa saya sendiri, saya lebih yakin akan ke tim tamu yaitu Palmeiras di handicap min 0,5 bola atau di setengah bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sehati. Oke, dan kita lanjut lagi ke laga selanjutnya. Botafogo RJ akan berhadapan dengan Fluminense ya, dan saya lihat untuk peluang memang terlihat lebih ke tim tamu yaitu Fluminense ya. Oke, dan dari Botafogo RJ sendiri, sini saya melihat banyak sekali pemain yang akan absen, yaitu ada 10 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Fluminense saya tidak melihat pemain yang akan absen ya, full tim untuk Fluminense sendiri. Sedangkan untuk 5 pertandingan terakhir dari Botafogo RJ, Botafogo terlihat memang mengakhiri 5 laganya dengan terbilang cukup bagus yaitu dengan 2 kali menang dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan untuk Fluminense terbilang cukup bagus yaitu dengan 3 kali menang, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya. Oke, dan untuk di mana 5 kali pertemuan atau 5 head to head antara Botafogo RJ dengan Fluminense, sementara Botafogo RJ 1 kali menang sementara Fluminense 4 kali menang ya. Oke, dan untuk posisinya saat ini di mana untuk Fluminense ada di posisi ke-8 ya dengan 18 poin, sedangkan Botafogo ada di peringkat ke-9 dengan 18 poin juga ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa kedua tim antara Botafogo RJ dengan Fluminense. Kalau lihat untuk 5 performanya memang terlihat keduanya memang terlihat cukup bagus. Dan menurut analisa saya sendiri, saya lebih akan mengambil tuan rumah yaitu Botafogo RJ ya di handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saatnya. Oke, dan kita lanjut lagi ke laga selanjutnya. Sierra akan berhadapan dengan Atletico Go ya. Untuk peluangnya di sini saya melihat memang lebih ke tim tamu yaitu Atletico Go ya. Oke, sementara untuk dari Sierra sendiri, saya melihat di sini ada 2 pemain yang akan absen dan 1 pemain masih dipertanyakan. Sedangkan dari tim tamu ya ada 2 pemain juga yang akan absen ya untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Oke, dan untuk 5 pertandingan terakhir dari Sierra mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus yaitu dengan 1 kali menang, 3 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya.
Sedangkan untuk Atletico Go mengambil 5 laga dan cukup bagus, yaitu dengan 3 kali menang, 1 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan juga ya. Oke, dan untuk 4 kali pertemuan head to head antara Ceará dengan Atletico Go, dimana Ceará 1 kali menang dan Atletico 1 kali menang, dan di 2 pertemuannya berakhir imbang ya. Oke teman-teman, untuk posisinya saat ini mana Atletico Go ada di peringkat ke-13 dengan 16 poin, sedangkan Ceará ada di posisi ke-14 ya dengan 16 poin juga ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan saya untuk kedua tim antara Ceará dengan Atletico Go. Kalau lihat untuk 5 performa kedua tim ini memang terlihat cukup bagus juga. Dan menurut analisa saya sendiri, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah yaitu Ceará di handicap min 1/4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sah dia. Oke, dan kita lanjut lagi ke laga selanjutnya. Goiás akan berhadapan dengan Cuiabá ya, dan sini untuk duanya memang terlihat tipis ke tuan rumah yaitu Goiás ya. Dari Goiás di sini saya melihat ada 3 pemain yang akan absen, sedangkan ada 2 pemain juga masih dipertanyakan. Sedangkan dari tim tamu yaitu Cuiabá ada 2 pemainnya juga akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, dan untuk 5 pertandingan terakhir dari Goiás mengakhiri 5 laganya terbilang tidak terlalu bagus ya, hanya 3 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan Cuiabá sendiri, di mana Cuiabá terbilang juga tidak terlalu bagus, hanya 1 kali menang, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan ya. Oke, untuk 5 pertemuan head to head antara Goiás dengan Cuiabá, di mana Goiás 2 kali menang, sementara Cuiabá juga 2 kali menang, dan di 1 pertemuannya berakhir imbang ya. Oke teman-teman, untuk posisi peringkatnya saat ini ya, di mana untuk Goiás ada di posisi ke-17 dengan 14 poin, sedangkan Cuiabá ada di posisi ke-18 dengan 13 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan saya untuk Goiás dengan Cuiabá. Kalau lihat untuk 5 performa kedua tim memang tidak terlalu bagus ya untuk kedua tim ini. Dan menurut analisa saya sendiri, saya lebih yakin akan memilih bermain over di 2 bola ya teman-teman, silahkan diambil. Oke, dan kita lanjut lagi ke laga yang terakhir, di mana Sao Paulo ya akan menjamu Juventus ya, dan di sini saya lihat untuk peluang memang jelas lebih besar ke Sao Paulo sebagai tuan rumah. Dari Sao Paulo di sini saya melihat ada banyak sekali ya pemain yang akan absen, yaitu ada 8 pemain ya akan absen untuk laga malam nanti. Sedangkan dari tim tamu yaitu Juventus di sini saya melihat juga ada 2 pemain yang akan absen ya. Oke, dan untuk 5 pertandingan terakhir dari Sao Paulo mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus, yaitu dengan 2 kali menang, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Juventus sendiri, di mana Juventus mengakhiri 5 laga terlalu cukup buruk ya, hanya 1 kali menang dan mengalami 4 kali kekalahannya. Oke, dan untuk 5 pertemuan head to head antara Sao Paulo dengan Juventus, di mana Sao Paulo 3 kali menang dan sementara Juventus tidak pernah menang ya di 5 pertemuannya dengan Sao Paulo, dan di 2 pertemuannya berakhir imbang. Oke teman-teman, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana untuk Sao Paulo ada di posisi ke-10 ya dengan 18 poin, sedangkan Juventus ada di posisi akhir yaitu di posisi ke-20 dengan 10 poin ya. Oke teman-teman, untuk itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk kedua tim antara Sao Paulo ya dengan Juventus. Kalau lihat untuk 5 performa memang Juventus tidak terlalu bagus ya ketimbang Sao Paulo, dan untuk posisi peringkat juga cukup jauh. Dan menurut analisa saya sendiri, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah yaitu Sao Paulo di handicap min 3/4 bola ya, hampir 1 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saja. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini, saya akan review kembali ya bet untuk malam ini. Oke, dan untuk apa ya berhadapan dengan Palmeiras, saya mengambil Palmeiras di handicap min 0,5 bola atau di setengah bola ya. Sedangkan untuk Botafogo RJ berhadapan dengan Fluminense, saya mengambil Botafogo di handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya. Dan untuk Ceará berhadapan dengan Atletico Go, saya mengambil Ceará di handicap min 1/4 bola. Sedangkan untuk Goiás berhadapan dengan Cuiabá, saya memilih bermain over di 2 bola ya. Dan untuk Sao Paulo berhadapan dengan Juventus, saya mengambil Sao Paulo di handicap min 3/4 bola ya, hampir 1 bola ya teman-teman. Oke, dan untuk tambahan mid parlay-nya saya akan tambahkan nanti di akhir video ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi prediksi dan tetaplah utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.